kita lebih dalam memahami kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita sudah hidup benar di dunia ini? Sudah. Iya, saya yakin kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, pasti kita ingin selalu hidup benar. Kitab Injil Yohanes 17 ini berisi tentang misi Yesus yang melaksanakan kehendak Bapa untuk membuat semua muridnya dapat mengetahui Bapa di dalam doa Yesus ini. Yesus memberikan ruang untuk para muridnya untuk menjadi bagian dari misi Yesus melalui pengenalan diri dari Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, doa Yesus ini menjadi inspirasi bagi kita semua yang ada di sini, bahkan yang ada di luar ruangan ini juga, untuk kita tetap taat dan teguh iman kita dalam menghadapi cobaan, tantangan, dan godaan. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya tentang kasih Allah dan memperlihatkan keajaiban-keajaiban Allah, juga tentang kesucian dan kesetiaan hidup. Walaupun di ayat ini terjadi perpisahan Yesus kepada murid-muridnya, ini merupakan pencobaan terbesar bagi Yesus dan murid-muridnya. Yang dimana apakah mereka masih setia kepada Tuhan, dan ini menjadi suatu momen penting dalam pelayanan Yesus, di mana Dia mengarahkan fokus mereka kepada Bapa dan memperkuat serta tekad mereka. Ada 4 poin penting yang kita ambil dari doa-doa Yesus ini. Yang pertama, Bapak Ibu, penerimaan firman Allah. Dalam doa ini Yesus bersyukur kepada Bapa karena para muridnya telah menerima firman-Nya melalui Allah. Poin ini menegaskan kepada kita bahwa pentingnya menerima dan memelihara ajaran-ajaran Allah dan menghidupi firman itu. Firman Allah ini menjadi pedoman hidup yang memberi arah serta menghadapi situasi kita saat ini, baik itu situasi senang maupun sedih. Poin yang kedua, tentang pemisahan dari dunia. Yesus berbicara tentang bagaimana para muridnya bukan dari dunia, sebagaimana Dia pun bukan dari dunia. Poin ini menegaskan Bapak Ibu untuk panggilan untuk hidup. Ini menekankan kita, ini bukan panggilan untuk hidup isolasi, tetapi untuk hidup dalam pemisahan dari nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan kebenaran. Sebagai kita pengikut Kristus, kita memilih untuk hidup dalam kekudusan dan kesetiaan kepadanya, meskipun banyak arus dunia yang kita hadapi. Poin yang ketiga, perlindungan dan pengudusan. Yesus berdoa kepada Bapa untuk melindungi para muridnya dari yang jahat. Ini menegaskan bahwa hidup dalam kebenaran Kristus itu tidak selalu mudah, Bapak Ibu. Dan poin yang terakhir, tentang kesatuan dalam Kristus. Yesus mendoakan agar para muridnya menjadi satu sebagaimana Dia dan Bapanya satu. Ini menekankan tentang kesatuan dan Kristus. Dalam doa ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana kepedulian Yesus dan kesetiaan Yesus kepada murid-muridnya untuk memampukan murid-muridnya hidup benar dalam kebenarannya. Seperti yang kita lihat, Bapak Ibu, cerita si Zakheus. Mungkin di ruangan ini kita tahu ya bagaimana cerita si Zakheus. Ada yang belum tahu, Bapak Ibu? Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini mengetahui cerita si Zakheus. Si Zakheus ini adalah seorang pungut cukai yang kaya. Tapi dia tidak disenangi oleh masyarakat yang di situ, dikarenakan dia penipu. Namun ketika Yesus datang ke kota Zakheus, tergerak hati si Zakheus ini ingin melihat Yesus, sehingga si Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Namun Yesus berkata kepada si Zakheus, "Hai Zakheus, turunlah, aku akan mampir ke rumahmu." Dan Yesus juga menegaskan bahwa mereka akan makan bersama. Tergeraklah hati si Zakheus, Bapak Ibu, untuk merubah hidupnya kembali. Walaupun nama si Zakheus ini, Bapak Ibu, sudah jelek, buruk di masyarakat yang ada di situ, namun dia memilih untuk memperbaiki hidupnya ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia mau memulai dari nol kembali, walaupun
itu tidak mudah untuk dipercayai oleh masyarakat yang ada di situ. Bapak Ibu yang terkasih, seperti dari kitab Injil Yohanes ini dan kisah sejati sini, kita dipanggil dan dipilih Allah untuk hidup benar dalam Kristus. Firman Allah memandu kita dalam setiap langkah kita, serta memberi kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita dalam menghadapi cobaan. Dan kasih Kristus itu selalu memotivasi kita untuk hidup dalam kesetiaan dan kasih kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memperkuat iman kita, memelihara firman Allah dalam hati kita, menghidupi firman Allah itu dalam hidup dalam pemisahan dari nilai-nilai yang dunia yang bertentangan dengan kebenarannya, mencari perlindungan dan kekudusannya, serta kasih dan kesatuan dalam Kristus. Hidup dalam kebenarannya bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah panggilan yang mulia dan membawa bagi kita dalam dunia sekitar kita. Ayat ini ada beberapa poin Bapak Ibu yang menekankan dalam kehidupan kita, yang bisa kita laksanakan kehidupan kita dari ayat ini. Yang poin pertama itu setia kepada Tuhan. Poin kedua, meneguhkan iman kita. Yang ketiga, taat akan kebenaran firman Allah. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Dan yang kelima, menghidupi firman Allah itu di hidup kita. Lalu yang terakhir adalah terus libatkan Tuhan dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan.